Batavia itu nama sukunya Jan Pieter Soenkun di Belanda. Jadi Batav, orang-orang Batav. Maka kemudian diganti Batavia setelah kita merdeka jadi Jakarta. Nah, kalau tidak ada titah Gunung Jati mengutus Fathahillah untuk memerdekakan Sunda Kelapa dari Portugis pada waktu itu, ya tidak akan ada Jakarta hari ini. Maka Cirebon itu adalah kota ibu yang melahirkan ibu kota lah, kira-kira gitu. Maka nama-nama yang ada di Jakarta itu banyak nama kesamaan yang ada di Cirebon. Ya Grogol, Srengseng, Kuningan, ya Ciledug, ya Depok, macam-macam itu nama-namanya hampir sama dengan nama-nama yang ada di Cirebon gitu. Yang Cirebon Raya gitu. Nah, itu karena ada keterkaitan gabungan pasukan militer Cirebon dengan Demak pada waktu itu yang menaklukkan Portugis di Sunda Kelapa. Gabungan kekuatan militer yang lainnya adalah ketika Cirebon dengan Demak bersekutu ingin mengalahkan Portugis di Malaka. Kenapa Malaka itu menjadi penting? Karena itu menjadi pusat perdagangan dunia. Ya Malaka itu mirip-mirip kalau sekarang Singapura. Nah, Singapura itu mirip-mirip dulu Malaka, Bandar Malaka itu adalah pelabuhan yang ramai yang menjadi jantung perekonomian. Jadi ekspornya Demak itu kalau beras itu ekspornya ke Malaka. Nah, ini kalau Malaka yang ditaklukkan oleh Portugis, ini jalur ekspornya Demak ini enggak bisa ini. Jadi mematikan perekonomian. Nah, sehingga dikirimlah Pati Unus yang kemudian disebut dengan Pangeran Sabranglor yang berusaha untuk menaklukkan Malaka. Meskipun 2 kali beliau melakukan penyerangan dan beliau gugur pada tahun 1521. Dalam catatan Portugis, perahu-perahu Demak khususnya yang ditumpangi oleh Pati Unus itu terdiri dari 3 lapis baja. Itu yang ngomong orang Portugis. Jadi teknologi orang-orang kita itu sangat luar biasa. Perahunya itu gede-gede. Dan bukan cuma gede tapi berlapis baja, 3 lapis baja. Jadi ketika Portugis menembakkan meriam ke perahunya Pati Unus dari Demak ini, itu beberapa kali enggak hancur, tetap berdiri kokoh perahu-perahu dari Demak ini. Nah, sehingga bangsa Portugis pada waktu mengalami kewalahan untuk mengalahkan pasukan dari Demak. 2 kali penyerangan itu. Dan bukan hanya berhenti pada Pati Unus, tapi kemudian berlanjut pada anaknya Trenggono yang baru saja diresmikan menjadi pahlawan nasional. Namanya Ratu Kalinyamat. Orang-orang Portugis menyebut Ratu Kalinyamat yang makamnya di Jepara adalah Mawar Laut Utara, racunnya merambah sampai Malaka. Itu sebutan orang-orang Portugis menyebut Ratu Kalinyamat. Itu berkali-kali dia banyak mengirim puluhan kapal untuk dikirimkan ke Malaka atas permintaan Sultan Aceh untuk menggempur Portugis di Aceh dan di Malaka, yang kemudian diresmikan sebagai pahlawan nasional, Ratu Kalinyamat. Nah, Cirebon dengan Demak pertaliannya begitu kuat karena keduanya adalah 2 kerajaan besar yang berjasa besar dalam melakukan dakwah Islam. Ini kalau nggak ada 2 imperium besar ini, para wali yang berdakwah itu akan diganggu kedaulatannya oleh Majapahit dan Pajajaran. Maka Cirebon adalah penerus dari Pajajaran dan Demak adalah penerus dari Majapahit. Ini kan 2 imperium besar. Maka setiap kali raja-raja di Cirebon harus punya darah Demak. Ya. Di antara istri-istrinya Pangeran Pasarean, itu beliau kan punya istri juga namanya Fatimah, yang nanti menurunkan golongan Pangeran Antarwulan yang makamnya ada di Karangampel di Indramayu, yang nanti menurunkan Kiai Jatira, pendiri pesantren Babakan Ciwaringin. Nah, itu yang dipilih menjadi raja adalah Pangeran Suwarga karena beliau punya darah Demak dari Ratu Masnyawa. Kemudian berikutnya Pangeran Mas juga punya darah Demak dari ibunya. Nah, ini karena pertalian wangsa antara 2 kerajaan besar itu menentukan siapa yang menjadi raja berikutnya.
Jadi kalau dalam bukunya Peter Carey, judulnya Perempuan-Perempuan Perkasa di Jawa abad 18 sampai 19, pertalian wangsa itu menjadi penting dan menjadi penentu siapa pewaris tahta berikutnya, dan bukan hanya itu, untuk menekan gejala-gejala pemberontakan. Jadi melalui perkawinan menentukan siapa putra mahkota berikutnya, melalui perkawinan juga menekan pemberontakan. Jadi para raja-raja bawahan yang punya potensi memberontak maka dikawinkan dengan putrinya raja. Dengan begitu selesai. Nah itu cara-cara dulu kerajaan untuk menekan pemberontakan. Inilah yang dilakukan oleh Kesultanan Jogja, Solo, ya termasuk Demak, Banten juga melakukan itu. Jadi wilayah-wilayah bawahan yang punya potensi melakukan, ya kalau sekarang makar ya, mbalelo, itu dikawinkan anak-anaknya agar kemudian tidak lagi melakukan pemberontakan. Nah maka perkawinan antar pertalian wangsa itu punya dua fungsi itu. Satu untuk menjaga pelestarian wangsa dan menentukan siapa pewaris tahta. Yang kedua menekan gejolak-gejolak pemberontakan dari negara-negara bawahan. Nah pertalian berikutnya adalah pertalian politik. Nah kita tahu Demak adalah institusi Islam, Cirebon juga sama. Jadi dua-duanya adalah kerajaan Islam, pemerintahan besar. Raden Patah itu menyumbangkan banyak sekali bahan baku ketika Sunan Gunung Jati membangun Masjid Agung Sang Cipta Rasa. Termasuk yang ikut membangun Astana Gunung Sembung yang sekarang jadi komplek makam Sunan Gunung Jati, itu adalah bantuan-bantuan dari Raden Patah, bantuan-bantuan dari Demak. Dan disitulah Raden Patah berguru kepada Sunan Gunung Jati. Nah ini karena keduanya bukan hanya hubungan besan, bukan hanya hubungan saudara sesama muridnya Sunan Ampel, tapi juga hubungan antara guru dengan murid. Karena Raden Patah ngaji kepada Sunan Gunung Jati di Astana Gunung Sembung. Nah ini di naskah Rantai Martabat Tembung Wali diceritakan. Ketika Syekh Syarafuddin, teman kerabatnya Sunan Ampel, datang berkunjung kepada beliau, beliau memberikan pesan, kalau nanti ada seorang wali dari Arab datang ke Cirebon maka kunjungilah dia. Maka ini kemudian disampaikan ke Sunan Ampel, Ampel menyampaikan kepada murid-muridnya dan anak-anaknya, termasuk Sunan Bonang, Sunan Giri, dan Raden Patah. Juga Sunan Kalijaga ikut. Kemudian semuanya datang ke Astana Gunung Sembung menyambangi Gunung Jati, termasuk diikuti oleh Pangeran Panjunan pada waktu itu. Nah disitulah kemudian para wali murid-murid dan anaknya Sunan Ampel ini itu datang menemui beliau, dan kemudian beliau memberikan petuah, memberikan beberapa pernyataan yang kita kenal hari dengan sebutan ipat-ipat atau wasiat Sunan Gunung Jati. Sayangnya kita hanya taunya ingsun titip tajulan fakir miskin saja. Cuman itu aja yang kita tahu. Padahal ada 45 pasal, 45 pesan dari Sunan Gunung Jati berupa perintah, larangan, janji, dan ancaman. Nah di antara misalnya den hormat ing pusaka, hormat ing leluhur, kemudian jangan makan sebelum lapar, jangan minum sebelum haus, jangan tidur sebelum ngantuk. Nah itu semua adalah bagian dari petita-petiti beliau. Yang lainnya masih sangat banyak sekali. Ada 45 jumlah pasal yang diwasiatkan beliau kepada anak-anak murid-muridnya dan teman-temannya pada waktu itu. Nah ini karena dekatnya ikatan hubungan antara Cirebon dengan Demak tadi. Atas bantuan Cirebon pula Demak bisa menaklukkan Mojopahit yang waktu itu diperintah oleh Grindawardana dan kemudian Patih Mahodara pada saat Sri Kartawijaya itu dikudeta oleh mereka. Nah ini menjadi ikatan antar kerajaan, ikatan politik. Nah sehingga tanpa adanya dua kerajaan besar ini, maka Islamisasi di Nusantara, di Jawa ini barangkali akan lain ceritanya. Nah termasuk para ulama-ulamanya, setting politik
di balik layarnya para raja ini adalah para wali songo. Jadi Raden Patah itu hanya pion. Di baliknya adalah para wali yang menjadi pembisik. Sunan Ampel, setelah beliau wafat penggantinya Sunan Bonang. Setelah Bonang wafat penggantinya adalah Sunan Kalijaga, kemudian Pangeran Karangkemuning, kemudian Sunan Kudus dan seterusnya. Itu menjadi pembisik dari raja-raja Demak pada waktu itu. Nah, kenapa Demak adalah pusat penyebaran Islam pada waktu itu? Karena berdirinya Raden Patah sebagai raja itu didukung oleh para wali-wali. Ya, termasuk Bonang, Giri, Kalijaga, itu semua berada pada kubunya Raden Patah. Sementara Cirebon di Jawa Barat itu hanya satu wali, yaitu Sunan Gunung Jati, yang kondisinya ya nggak begitu mengkhawatirkan. Kalau di Mojopahit pada waktu itu sangat mengkhawatirkan resistensinya. Tapi kalau di Cirebon agak bisa dikendalikan, lebih stabil. Maka kemudian pusat islamisasinya adalah di Demak pada waktu itu. Nah, maka Demak juga disebut sebagai puser. Nah, kita kan sering dengarnya puser itu hanya Cirebon. Tapi ternyata Demak itu juga sebagai puser. Tapi pusernya adalah pusat penyebaran agama Islam. Termasuk Surabaya sebagai puser karena di situ ada Sunan Ampel, guru dari Raden Patah pendiri Demak dan guru dari Sunan Gunung Jati, raja di Cirebon. Nah, pertalian antara melalui politik, melalui militer, melalui perkawinan antar putra-putra mereka, dan juga genealogi keilmuan sanad dan nasab, inilah yang menguatkan pertalian wangsa antara Cirebon dengan Demak. Sehingga sampai hari ini raja-raja di Cirebon itu adalah keturunan dari Demak, turunan Raden Patah melalui Ratu Mas Nyawa, dan juga turunan Sunan Ampel karena istrinya Raden Patah, Nyai Murtosimah, adalah anak dari Sunan Ampel. Nah, kemudian yang pemangku-pemangku pesantren, Buntet, Benda Kerep, Gedongan, dan yang lain-lain, Cibogo dan seterusnya, nah, itu adalah darah-darah dari Demak. Sehingga pemangku-pemangku pesantren hari ini itu masih ada pertalian darah dengan Demak. Termasuk dengan Fatahillah atau Valetehan, orang Portugis menyebutnya Valetehan, yang menjadi pahlawan besar dalam perang Cirebon melawan Sunda Kelapa. Nah, sayangnya Demak ini harus runtuh karena pertikaian politik. Jadi tragedi berdarah di Demak ketika wafatnya Pati Unus di Malaka diganti oleh Trenggono. Nah, Trenggono kemudian dia mengutus putranya Raden Mukmin atau Prawoto untuk membunuh Pangeran Sekar Sedalepen. Pangeran Sekar atau Raden Kikin sebutannya. Pasca sholat Jumat beliau dibunuh dan mayatnya dihanyutkan ke sungai. Sehingga gelarnya adalah Pangeran Sekar Sedaing Lepen. Lepen itu sungai. Maka beliau seorang pangeran yang wafatnya dihanyutkan ke sungai. Nah, dari sini kemudian Demak mengalami keguncangan politik, ada tragedi berdarah di mana Raden Kikin dibunuh oleh Prawoto melalui Ki Suroyoto, kemudian anaknya Raden Kikin namanya Arya Penangsang yang menjadi bupati di Jipang menuntut balas, mengutus Rangkud untuk membunuh Prawoto. Sehingga dalam misinya Rangkud membunuh Prawoto dihalangi oleh Pangeran Muhammad Arifin atau Pangeran Pasarean, anak dari Sunan Gunung Jati. Sehingga beliau menjadi salah satu korban dari keganasan Rangkud yang waktu itu pengen membunuh Prawoto. Nah, selain Pasarean juga ada Pangeran Hadiri, suami dari Ratu Kalinyamat, juga ikut menjadi korban. Dan pada akhirnya Prawoto dibunuh oleh Rangkud utusan Arya Penangsang, dan Arya Penangsang melalui utusan Karebet atau Jakatingkir Hadiwijaya mengutus Jebeng Sutawijaya pendiri Mataram, kemudian Arya Penangsang wafat dalam sebuah duel satu persatu di sebuah sungai. Nah, Demak kemudian harus runtuh pada waktu itu dan digeser ke Pajang yang tadinya wilayah di pesisir. Ya, Demak itu kan secara arti bahasa itu rawa ya, atau yang ada yang mengatakan anugerah.
mata air atau anugerah karena memang rawa. Yang kemudian digabung dengan Bintoro makanya sebutnya dengan Demak Bintoro. Setelah itu geser lagi ke pedalaman oleh Hadiwijaya Jakatingkir. Ini muridnya Sunan Kalijaga, muridnya Ki Ageng Banyu Biru, muridnya Ki Ageng Selo. Jadi Hadiwijaya atau Jakatingkir yang namanya dipakai ngombe dawet itu. Nah ini leluhurnya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini Jakatingkir itu. Jadi Gus Dur dulu pernah dikasih tahu sama Cak Nun, sampean harus jadi presiden karena leluhur jenengan punya utang dulu. Pangeran Benowo ketika Hadiwijaya wafat suruh jadi raja, dia nggak mau, menyerahkan kepada Sutawijaya. Akhirnya dia menepi, mendirikan pesantren jadi sufi. Nah Pangeran Benowo ini yang kemudian menurunkan Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, menurunkan Ki Wahid Hasyim, menurunkan Gus Dur. Ketika krisis setelah Habibie lengser, ini yang harus jadi sultan adalah sultan beneran, kata Cak Nun. Siapa ya? Sultan Abdurrahman Wahid gitu bilangnya begitu Gus Dur. Maka Gus Dur naik. Nah, kenapa beliau jadi presiden? Punya darah raja gitu. Jadi biasanya kalau orang-orang yang menjabat, apapun jabatan itu biasanya dia punya darah raja gitu. Maka inilah kita pentingnya mempelajari sejarah itu untuk mengetahui identitas kita dan para pendahulu-pendahulu kita itu. Nah, sehingga tidak tercerabut dari akar syajarah, akar sejarahnya. Nah, Pajang menjadi sebuah kerajaan besar sampai-sampai para calon-calon raja itu biasanya ngajinya di Pajang. Yang dari Sumedang ke San Ulun ngaji ke Pajang. Kemudian Pangeran Mas ngajinya ke Pajang. Dari Madura Arusbaya ngajinya ke Pajang. Sebuah institusi besar dan melahirkan banyak raja-raja besar. Sayangnya umurnya nggak lama karena harus berkontestasi politik dengan Sutawijaya. Dan pada akhirnya runtuh, Pajang runtuh, berdiri Mataram juga runtuh di Kota Gede dan seterusnya. Nah ini yang kemudian menjadi catatan kita bersama bahwa satu-satunya kerajaan di abad 15 yang masih eksis sampai hari ini adalah Cirebon. Demak sudah runtuh, tidak ada. Tersisa masjidnya saja. Bahkan keratonnya itu menjadi korban dari proyeknya Dendles ketika bikin jalan Anyar Panarukan. Kemudian Pajang juga tidak ada. Keraton Kota Gede yang dibangun oleh Senopati itu juga sudah tidak ada. Kemudian Kartasura, Karta yang dibangun oleh Sultan Agung juga enggak ada. Kemudian Keraton Pleret yang dibangun Amangkurat juga hancur. Nah, satu-satunya yang masih ada dari awal berdiri sampai hari ini adalah Cirebon. Karena dalam suksesi pemerintahannya itu tidak pernah terjadi pertumpahan darah. Jadi ini salah satu hikmah. Cirebon itu dalam suksesi politiknya enggak pernah ada pertumpahan darah. Enggak pernah ada korban dalam suksesi politik. Ada gesekan iya, tapi tidak pernah ada pertumpahan darah. Sehingga keratonnya masih eksis sampai hari ini, budayanya, strukturnya, kemudian adat istiadatnya masih bisa kita lihat. Nah ini menjadi satu keberuntungan, karena enggak semua wilayah, daerah punya keraton. Nah Cirebon ini masih punya, dan ini merupakan salah satu prestasi para pendahulu kita yang bisa bersikap dewasa dalam mengelola konflik politik, gitulah kira-kira begitu. Nah maka disinilah kita pentingnya mempelajari ukhuwah antara Cirebon dengan Demak, karena di antara dua kerajaan besar itu telah melahirkan para raja-raja dan para pemangku-pemangku pesantren yang hari ini masih eksis dan masih bisa kita lihat jejak-jejak peninggalannya gitu. Nah kira-kira demikian Bapak Ibu sekalian adik-adik yang saya hormati, mengingat waktu sudah larut malam dan ini kalau harus disampaikan semua mungkin gak akan cukup waktunya. Oleh sebab itu saya mohon undur diri, mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.